Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suci Melati yang teman-teman kenal dengan sebutan Bunda Suci. Hari ini selain belajar menggambar Garuda Pancasila, yuk kita belajar tentang pelajaran berharga dari sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda Indonesia. Kita tahu, Pancasila lahir melalui proses panjang dan penuh semangat kebangsaan. Pada masa sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh bangsa seperti Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno berdiskusi untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. Puncaknya pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang memperkenalkan 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dari sinilah cikal bakal Pancasila lahir sebagai ideologi pemersatu bangsa. Peristiwa ini mencerminkan nilai-nilai luar biasa. Pertama, nilai persatuan karena para pendiri bangsa mampu mengesampingkan perbedaan suku, agama, dan golongan demi satu tujuan, Indonesia merdeka. Kedua, nilai musyawarah dan toleransi karena setiap ide didiskusikan dengan semangat saling menghargai. Dan ketiga, nilai tanggung jawab dan cinta tanah air yang menjadi dasar perjuangan mereka untuk mewujudkan kemerdekaan. Sebagai generasi muda, kita bisa belajar bahwa Pancasila bukan sekedar simbol atau hafalan, tapi pedoman hidup. Dari sejarah lahirnya Pancasila, kita belajar pentingnya berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di era digital sekarang, semangat gotong royong dan toleransi harus terus kita hidupkan, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Jadi, pelajaran terpenting dari lahirnya Pancasila adalah bahwa kemerdekaan dan persatuan tidak datang begitu saja, melainkan hasil kerja keras dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Teman-teman muda Indonesia, bagaimana menurut kalian sebagai penerus bangsa dalam menyikapi nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman sekarang? Apakah kalian merasa nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial masih kuat di sekitar kita? Kalau kita bicara soal mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sebenarnya banyak sekali hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Misalnya, dengan menjaga sikap toleransi terhadap teman yang berbeda suku, agama, atau pendapat. Itu sudah mencerminkan sila pertama dan kedua. Kemudian, menjaga persatuan dengan cara saling menghargai dan tidak mudah terpecah karena perbedaan, itu wujud dari sila ketiga. Lalu, ketika kita ikut bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama, itu bentuk nyata dari sila keempat. Dan, yang tak kalah penting, berbuat adil dan peduli terhadap sesama, seperti membantu teman yang kesulitan, atau tidak memandang orang dari statusnya, itu cerminan sila kelima. Jadi, nilai-nilai Pancasila bukan hanya ada di buku pelajaran, tapi bisa kita jalankan melalui tindakan kecil setiap hari. Dengan begitu, kita bukan hanya menjadi generasi penerus bangsa, tapi juga penjaga semangat Pancasila untuk masa depan Indonesia.